Artinya apa? Nah, apa itu kepercayaan para nabi, kemudian Nabi Muhammad terutama kita ngomongin berarti sudah sebut semua. Maka mustahil khianat. Artinya tiada amanat. Jadi semua rasul para nabi punya sifat amanah. Jadi nggak mungkin berkhianat. Nah, kalau kita punya perasaan menyangka kemudian Rasulullah SAW nggak punya amanah, dosa. Dosa. Kemudian meyakini Nabi juga manusia, bisa aja berkhianat. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa kafir. Nah, apa itu amanah? Amanah ini nggak mungkin Rasulullah, kita ngomongin Nabi Muhammad aja kan. Nabi Muhammad, kemudian kalau kita sebutin Rasulullah karena beliau Sayyidul Anbiya, berarti berlaku juga kepada yang mulai ini sifat seluruh nabi dan rasul ya. Dari mulai Nabi Allah Adam kemudian sampai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi. Jadi biar jangan salah. Nanti kalau ada cerita kisah riwayat Nabi yang lain, kemudian ada syariatnya yang tidak bersesuaian dengan syariat baginda Nabi Muhammad SAW, jangan punya pikiran Nabi punya salah. Bagaimana orang saya menyebutkan Nabi Allah Adam punya dosa? Enggak. Jadi Nabi Allah Adam bukan punya dosa dan bukan tertipu dengan setan, karena mustahil Nabi ketipu setan. Karena syaitan iblis itu waktu ngobrol sama Nabi Allah Adam untuk makan buah khuldi, iblis menyebut nama Allah. Yang dihormati itu karena yang menyebutkan nama Allah itu dia hormati. Itu Nabi Allah Adam. Jadi Nabi Allah Adam aslinya itu adab akhlaknya sangat. Jadi siapapun yang bicara, walaupun iblis yang bicara, manakala dia menyebutkan Allah, dihormati. Karena keluar daripada mulutnya lafaz Allah yang dihormati, nah diambil lah. Jadi kalau dengar cerita Nabi Allah Daud, cerita tentang istri Rasulullah, jangan pernah punya pikiran menyangka-nyangka mereka tidak aman. Dengan amanah inilah perbuatan Rasulullah, baik itu yang diamnya, duduknya, perkataannya, semua itu jatuh hukumnya menjadi wajib dan sunnah. Dan dari timbul ini, makanya para nabi dan rasul itu maksum. Jadi nggak mungkin berbuat salah, berbuat khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya amanah. Kalau boleh digambarkan, sekarang ngomong bicara amanahnya Rasul ini, kalau boleh digambarin, ente ketitipan amplop suruh ngasih ke Ustadz Komal, isinya duit. Dari si Fulan suruh dianterin ke Ustadz Komal. Kalau kita nih megang amplopnya, kan tahu nih isinya duit ya, otak kita main nih, kira-kira berapa nih? Tuh, banyak juga nih. Walaupun kita nggak bongkar, tapi ada rasa ini orang sekarang ngomong kepo. Kalau udah kepo itu namanya udah nggak amanah. Walaupun nggak dibuka. Kalau Rasul enggak, kasih aja, nggak pernah mikir itu isinya berapa, nggak pengen tahu dipegang-pegang, enggak, udah bawa aja. Itu amanahnya begitu.
Jadi nggak ada lagi tuh ucapan, makanya adabnya dari sifat amanah ini jangan, kita harus berhusnuzon, bersangka baik kepada Rasul, sangka baik. Begitu ente menyangka-nyangka Rasulullah juga manusia, nggak amanah, bisa berbuat dosa, jatuh dosa yakin, kan? Rasul juga manusia biasa, bisa buat salah kan gitu kan. Kemudian kenapa dia ngawinin orang 9 perempuan di dalam, udah banyak omongan ente ke bawah punya sangka-sangka. Rasul berbuat salah juga seperti bagaimana ucapannya manusia, dosa besar. Karena wajib amanah. Jadi perbuatan Rasulullah itu datangnya daripada di adabnya kita nggak boleh kita punya sangka buruk kepada Rasul. Kalau selain daripada Nabi dan Rasul, boleh dia berbuat salah, para wali. Tapi mereka terjaga daripada mengekali satu dosa. Jadi setiap kali itu pun salahnya biasanya karena lupa. Kalau kita kan sengaja, ya kita sengaja, udah tahu tapi masih itu sengaja namanya. Kalau mereka enggak, lupa langsung taubat kepada Allah, makanya tidak mengekali dosa. Yang disebut mengekali dosa itu satu perbuatan dosa, kemudian kita belum bertaubat. Jadi tobat dulu, biar enteng. Besok berbuat salah lagi urusan belakangan. Jadi jangan pernah ngikutin ada omongan itu tobat, perlu masih mau ngulangin lagi. Tapi jangan diulangin lagi. Ya memang itu di saat tobat itu nyesel nggak pengen ngulang. Jangan mikir ntar ke depan gue masih di sini kayaknya gue berbuat dosa lagi, ntar aja kalau udah gue keluar dari lingkungan ini. Terus itu iblis yang ngomong gitu. Jadi ya ditunda lagi, ditunda lagi, ditunda. Kalau udah pensiun, ditunda lagi. Itu iblis yang ngomong. Udah nggak usah mikirin besok jatuh lagi atau enggak, tobatnya sekarang. Jadi catatan dosa yang dulu hilang, itu namanya asrar, mengkali dosa itu begitu. Kalau belum ditobatin terus itu hitung tuh. Walaupun dia udah nggak berbuat lagi nih kesalahan dosa itu tuh. Tapi belum pernah tobat, disebutnya asrar, apa namanya, mengekali satu dosa. Mengekali satu dosa yang belum ditobati walaupun berhenti masih terhitung dosa. Jadi harus toh. Manakala ingat satu kesalahan, walaupun udah nggak pernah dikerjain lagi, jangan habis itu istighfar kelar, enggak. Itu tobat dulu. Tobat itu ada penyesalan dalam hati, nggak mau ngulangin lagi, benar-benar berjanji untuk menikah, baru istighfar. Satu-satu, jadi nggak bisa jamak sekaligus, sebutin. Lupa saking banyaknya, begitu ingat tobat. Nah jadi bersangka baiklah kepada Rasul. Sekarang zamannya fitnah banyak banget. Sekarang zaman sekarang bisa lihat apa aja di mana aja lewat handphone gitu kan, pendapat apa segala macam. Jadi jangan punya pernah prasangka buruk kepada Rasul. Kalau para wali memang mereka terjaga daripada dosa, berbuat dosa juga sama. Selain daripada Nabi semua sama. Ulu bani Adam khota wa ghairu khotaun, atau sebaik-baiknya orang berbuat dosa itu tobat. Salah tobat lagi, salah tobat lagi. Jadi kalau nodanya udah dihapus semua, besok berbuat salah noda, tobat gampang hapusnya. Kalau udah numpuk ribet. Gelap. Itu amanah. Jadi adabnya jangan punya sangka buruk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Sama orang lain juga kita nggak boleh sangka buruk.
apalagi sama Allah Ta'ala. Ini prasangka baik memburuk susah. Prasangka baik doa aku nggak didengar-dengar sama Allah Ta'ala. Itu ngomong begitu udah prasangka buruk sama Allah Ta'ala. Kira-kira doa aku diterima lah ya. Punya prasangka buruk. Jadi nggak boleh punya pikiran begitu. Kan udah belajar asyhadu alla ilaha illallah, berarti doa disuruh hilangin prasangka buruk sama Allah Ta'ala. Gue sial. Allah Ta'ala bikin ente sial. Prasangka buruk. Kemarin kata Habib Agil, kalau isi kepala pikiran buat ilmu jangan dibatasin, tapi mata dibatasin. Mata penglihatan dibatasin. Ngelihat orang kaya, ente hasad. Ngelihat orang dapat rezeki, ente hasad. Hasadnya mana? Jadi kaya orang kerja nipu mutu, hasad. Karena ngelihat kekayaannya, ngelihat orang kerjaannya begitu. Karena matanya nggak dijaga, bukan nggak dijaga ngelihat perempuan dulu, yang ngeliatin orang udah dapat nikmat, jangan hasad, jangan iri, jangan deng. Jadi jaga matanya. Kamu udah lihat aja yang kita punya sekarang, bersyukur gitu, ntar ditambahin. Jangan lihat punya kan gitu gitu bang. Kan di kantor segala juga tetangga, orang aja dikerjain begitu, kamu malah lupa terus jadi kaya. Udah biarin aja sih, gak usah iri. Belum tentu juga dia lebih bener dari dia kan nih. Ntar di akhir hayatnya maksudnya. Kan kita begitu kan ya. Ada orang kaya dikit, gak pernah sembahyang gitu. Gitu. Karena mata kan apa? Ada perempuan gak bener segala macam, itu ngomongnya macam-macam. Jadi amanah. Jadi adabnya jangan pernah punya sangka buruk sedikit pun kepada Rasul, karena Rasulullah maksum. Semua para nabi dan Rasul begitu. Mau dengar semua cerita riwayat, jangan pernah mengatakan para nabi itu pernah berbuat khianat kepada Allah. Kemudian yang ketiga, tabligh. Artinya menyampaikan. Lawanannya maka mustahil artinya menyembunyikan. Jadi semua yang Allah kasih lewat Rasulullah, lewat utusannya, semua sudah disampaikan kepada kita. Kehidupan kita nih mulai dari tidur sampai tidur lagi udah Rasulullah sampaikan. Kita tinggal pakai doang. Quran turun, kemudian hadisnya turun semua, hafal perbuatan Rasulullah, mau duduknya kayak, mau lisannya kayak, mau jalannya kayak gitu. Semua gerakan Rasulullah itu adalah tafsir daripada Al-Qur'an. Makanya Rasulullah disebutnya Quran berjalan. Akhlak Rasulullah itu tafsir Quran. Makanya belajar sejarah tentang Rasulullah itu penting. Maulid suka diungkap sejarah. Jadi Rasulullah menyampaikan tabligh bukan cuma lewat ucapan, tapi lewat perbuatan. Semua yang diperbuat oleh Rasulullah itu adalah isi kandungan tafsir daripada Al-Qur'an. Karena Rasulullah yang paling paham tentang tafsir Al-Qur'an. Kemudian sampai kepada para sahabatnya, sampai kepada tabi'in, sampai dengan sekarang kita ini ketemu ulama warasatul anbiya.
Mereka memudahkan kita lewat mana? Ini lewat kitab-kitab ini. Dituliskan apa yang mereka dapatkan, ditulis supaya mudah bagi orang yang karena makin akhir zaman ilmu makin sulit. Ini kitab sifat 20 hati begini modelnya, tulisannya Arab Melayu. Sekarang lagi banyak yang menghina Habib Usman. Ya, apa Habib Usman kitabnya Arab Melayu, punya karomah. Ini yang tengah malin begini jadi wali. Sifat 20 doang tapi. Ini diamalin aja setiap kehidupan. Jajalin. Tapi kalau nggak pakai Muhammadur Rasulullah kayak iblis ntar. Iblis emang ngamalin apa ini? Ini dikasih permudah. Mengenal kepada Allah Ta'ala lewat yang sifat yang wajib. Sifat Allah banyak, nggak terhingga dengan sifat kesempurnaan. Sekarang ada orang kitab-kitab tauhid yang gede-gede banyak. Ini dipermudah sama muslim yang buat orang buat kita ini sama. Kita 11 kalau baca kitab dulu, ya udah malah. Ini aja kita kagak ngerti. Bahasa Melayu zaman dulu. Jadi tabligh itu menyampaikan wajib. Jadi nggak ada yang diumpetin jadi rahasia. Nanti kalau mau begini, kalau bisa tembus melihat marifat kepada Allah, Rasul udah ajarin semua jalan pintas, jalan segala macam. Dengan segala macam permasalahannya, sudah Rasul sampai buat bekal kita hidup di alam dunia ini sebagai mazra'atullah, jembatan menuju kita pulang kembali kepada Allah Subhanahu. Nah, tabligh menyampaikan Rasulullah ini nggak berhenti sampai di situ. Semua nikmat yang kita peroleh itu melalui syafaat daripada berkah daripada Rasul. Ente bisa minum enak. Itu Rasul yang nyampein tuh. Kalau kan ini nama itu mubaligh. Dari mana? Karena semua bahan alam jagat raya ini bahannya diambil daripada nur Nabi Muhammad. Jadi kaki ente itu, kita punya badan ini bahannya daripada nur Rasul. Kan ini udah ada di kitab. Yang pertama kali Allah ciptakan yaitu nurnya Nabi Muhammad. Nurnya bentuknya gimana? Allah alam, Allah yang tahu deh. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, ini nggak diciptain alam dunia nih. Kita lagi maulid nih. Jadi tabligh itu, sifat tabligh Rasulullah ini sampai dengan sekarang masih kita bisa rasakan. Kita bisa kenal kepada Allah Ta'ala, bisa tahu sifat-sifat Allah, kemudian kenal kepada Allah begini, cara berbuatnya, itu Rasulullah udah sampai. Keuntungannya buat siapa nih? Surga ada diciptain karena buat Rasul, bahannya dari bahan. Jadi sifat nikmat yang kita nyampe kepada kita ini pasti lewat Rasul. Ada syafaatnya Rasul. Para nabi segala macam semua. Nabi Allah Adam kemudian semua para malaikat dan iblis disuruh sujud itu karena membawa nurnya Nabi Muhammad. Di surga itu waktu Nabi Allah Adam diciptakan kemudian ditiupkan ruhnya, yang pertama kali dilihat di arsy di atas itu tulisannya La ilaha Muhammadur apa? Nabi Muhammad sudah ada. Nabi Adam cerdas akhlaknya gitu kan. Pasti yang namanya Muhammad ini orang mulia. Makanya itu ngomong nama Nabi Muhammad jangan sembarangan. Jangan meremehkan, gak punya rasa takzim di dalam hati.
apalagi menyebut nama Allah. Dia kan asal-asalan. Emang dia tukang bakso. Nabi Muhammad tuh nggak punya rasa tajamnya di dalam hati. 40 tahun. 40 tahun kan. Nabiul Adam berdoa nggak pernah dikabulin. Baru ingat ada tulisan Nabi Muhammad. Apa sebutan ujungnya? Bihaqi sayyidina wa maulana Muhammad. Allah nanya, tahu dari mana Nabi Muhammad? Karena namanya bergandeng dengan namamu, jadi nggak mungkin. Sedangkan dia belum dapat cipta, nggak mungkin dia punya kemuliaan. Makanya dihaki Sayyidina wa maulana, dengan haknya kemuliaan Nabi Muhammad, aku mohon. Udah Allah Ta'ala. Kita nih, Nabi Musa bertanya, dari seluruh para nabi yang paling mulia siapa nabi? Nabi Musa sih dialognya, jadikan aku nabi terakhir yang paling mulia. Oh bukan, sudah ada nabi Allah Ta'ala, yaitu Nabi Musa memohonkan lagi, lalu aku jadikan aku umatnya nabi terakhir. Kita emang nggak pakai minta, Allah lahir ini. Itu tabligh. Jadi apa yang kita terima ini atas jasa daripada Rasul. Jadi yang paling berjasa Rasulullah, badan kita jadi jasanya Rasulullah. Kita dapat keilmuan atas jasa Rasulullah. Semua doa nggak ada yang ditolak kecuali dengan sholawat. Apa namanya, melalui syafaat daripada Rasul. Jadi syafaatnya Nabi itu bukan cuma di akhir, di dunia juga. Kita bisa minum air minum ini bahan bakunya daripada nurnya Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah yang diingat umati. Karena merasa satu bahan. Rasulullah kalau kita kan. Nanti kalau punya anak sakit, nanti ngerasain sakit gitu. Ngerasain susahnya nggak? Padahal cuma ngelihat doang. Kenapa ada ikatan batin? Satu darah kan? Itu baru hubungan darah tuh. Tapi kalau ngeliat anak orang bodoh amat, paling kesian doang. Bener ini? Beda, pasti beda. Yang punya ikatan itu melihat orang menderita, orang susah, sama orang yang nggak punya ikatan beda cara pandang melihat. Ente punya istri sakit, ente bisa ngerasain nggak? Kalau bisa, sakitnya pindahin ke orang gitu. Saking sayangnya. Ya Nabi Muhammad begitu. Sampai-sampai yang namanya sakitnya sakaratul maut itu Rasulullah minta, timpakan sakitnya kepadaku semua supaya umatku tidak merasakan lagi sakit. Itu begitu. Mungkin sakaratul maut nggak sakitnya. Mohon kepada Allah. Jadi yang kita rasain mau berkurang udah. Udah pernah ngerasain belum? Hah? Belum mati sih. Itu tabligh. Makanya akhlaknya pantas. Jadi kalau katakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau engkau udah cinta kepada Allah, udah kenal kepada Allah Ta'ala lewat sifat 20 la ilaha illallah, udah cinta kepada Allah, Muhammadur Rasulullah jangan dilupain, ikuti bagaimana caranya? Makan, cara makan Rasulullah, kita kerjain makan Rasulullah. Kemudian dalam hati, mengenang dalam hati apa yang kita ingat. Oh ini akhlak. Masuk masjid, kaki mana dulu? Kaki kanan. Ingat perintah Rasulullah. Oh ini akhlak Rasulullah. Masuk masjid, keluar masjid, ikutin Rasulullah, ingat ini akhlaknya
senyum kepada semua orang. Oh, ini akhlak perbuatan Rasul, ini akhlaknya Rasul. Dalam hati ingat ini akhlaknya Rasul. Minum sama. Oh, ini akhlaknya Rasulullah. Rasulullah minumnya begini dalam hati. Oh, ini akhlaknya Rasul. Adabnya daripada sifat kan, ikutin pola kehidupan keseharian Rasul. Tahunya dari mana? Setelah belajar sejarahnya. Ini kalau kita kagak ngerti tafsir Quran, belajar tafsir puyeng kepalanya. Udah belajar sejarah Rasul kelar. Yang bilang, ente belajar sejarah tentang kehidupan Rasulullah 24 jam, udah. Makanya sahabat-sahabat pinter nih. Dari mana mereka tahu? Karena Rasulullah kehidupannya kan tertutup. Kan nggak tahu dia. Karena masuk ke rumah Rasul itu nggak bisa masuk ke dalam. Nggak boleh, dilarang. Jadi orang luar tamu itu nggak boleh masuk ke dalam kamar, saking kecilnya. Ada batasan. Oh, di sini nih. Makanya rumah juga harus begitu. Ada batasan yang boleh dimasuki, ada yang enggak. Rasulullah begitu menjagain. Sahabat dulu nggak bisa lihat. Begitu meninggal yang ditanya siapa? Istri? Yang lebih tahu siapa? Sayyidatuna Khadijah. Kemudian Hah? 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 Sayyidina Aisyah. Kan semua sahabat nanya, Rasul kalau tidur gimana? Rasul kalau malam sholat gimana? Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna, sahabat pinter nanyain, ngorek-ngorek. Jadi tahu tuh kehidupan Rasul kalau tidur gimana. Kan yang tahu tidurnya Rasul kan istrinya. Sahabatnya mau ngeliatin Rasul tidur kagak. Tuh cerdasnya tuh sahabat. Udah dari situ. Rasul kalau sembahyang gimana, kalau wudhu gimana, kalau minum gimana, kalau makan gimana, kalau menyapa istri gimana. Semua ditanya. Rasul begini, begini, begini. Itu perbuatannya itu, tafsirnya Quran itu perintahnya udah begitu. Pelajari sejarah kehidupan Rasulullah. Sekarang kan banyak tuh bukunya, ada biografi Sayyidatuna Khadijah. Belajar dari mereka supaya tahu. Karena yang paling tahu tentang suaminya adalah istri. Nah, kalau cuma dari luar doang, Rasul gimana tidurnya nggak ada yang tahu kecuali istri. Tapi waktu ada Rasul ditanya nggak berani. Mereka nanya setelah Rasul nggak, baru dibukukan di riwayat cerita sejarah. Kan kita kalau mau tahu biografi ulama segala macam orang-orang, kita tanya orang dekatnya nih. Jadi kalau makan gimana? Kelakuannya gimana? Ya itu tabligh. Jadi betapa pentingnya kita punya ikatan cinta kepada Rasul. Karena Rasul nyampe ini bukan cuma sampai di situ, kita punya nikmat, kita punya ilmu segala macam itu atas jasa Rasul. Makanya tidak sempurna keimanan seseorang manakala kecintaannya pada Allah dan Rasulnya melebihi kecintaannya kepada istri, jadi lebih cinta kepada roh. Tanda orang cinta ngikutin bentuk wujud. Jadi kalau udah waktunya menjalankan perintah Rasulullah, ngaji ini model begini, ini ngomel, tinggalin. Kalau yang ngikutin begini berarti ente lebih cinta kepada
anak ngerong-ngerong tinggalin. Kenapa? Karena menjalankan perintah Rasul suruh ngaji. Jadi nanti berangkat ke sini ingat Rasul. Perintah Allah. Ikutin, datang. Oh ini akhlaknya Nabi. Suruh tinggalin kecintaan. Tinggal dipilih aja, nanti lebih kuat milih mana. Itu takarannya begitu. Waktunya ngaji ada objek kan, ente lebih cinta harta, lebih cinta ngaji perintah Rasul. Gitu. Kesempurnaan keimanan. Kan kita belajar. Tablik menyampaikan Rasulullah paling berjasa. Ente dapat nikmat atas jasa Rasul. Karena semua nikmat yang ada di alam jagat raya ini bahannya daripada Rasul. Dan Allah ciptakan itu Rasul. Yang kita nikmati ini sebab ada Rasul. Maka Allah ciptain tuh. Apalagi kita umatnya. Yang kemarin udah diamalin belum tuh? Bener, sidik, benerin niat, benerin apa lagi? Hah? Benerin nih, kan adabnya benerin nih, niat ibadah kita benerin apa lagi? Hah? Benerin apaan? Benerin baru benerin yang pertama benerin iktikad dulu ya, terus kemudian benerin nih, kemudian benerin amal sesuai dengan yang amanah. Ini nggak punya buruk sangka kepada Rasul. Bukan cuma Rasulullah, sekarang kita nggak ketemu Rasulullah sama pewaris Rasulullah, para ambiya itu, kemudian para wali, para kiai yang warasatul ambiya pangkatnya. Ini warasatul ambiya begini nih, yang punya ngarang kitab segala macam. Jangan punya buruk sangka. Ya, kalau mereka pewarisnya Nabi berarti sifatnya sama. Kalau sekarang mereka yang ngejelekin ulama, ini kayak model Abi Pusman Betawi nih, model sekarang nih, disebutnya pengkhianat, berarti buruk sangka. Dosa nggak? Mereka pewarisnya Nabi. Apalagi darahnya darah udah nggak mungkin di alam jagat raya ini yang pegang umat itu pasti punya darah roh. Emang mereka yang punya hak. Imam Mahdi pun sama darahnya darah sebagai khalifah yang terakhir. Khalifah 4 ini yang terakhir nanti. Bahkan Nabi Isa turun menjadi di bawah Imam Khalifah Imam Mahdi. Jadi jangan pernah buruk sangka. Kalau Nabi nggak ada berarti sama ulama jangan buruk sangka. Kalau ulama punya amalan yang kelihatannya nggak cocok sama otak pikiran kita, berarti ilmu kita belum nyampe, biarin aja udah. Kan wali mau macem-macem. Sama kayak Habib Ali Kuitang juga begitu juga modelnya. Begitu beliau dekat sama pemerintahan, yang lain udah mulai berubah. Habib Ali mau wali. Punya maksud sendiri-sendiri. Karena Habib Lutfi Pekalongan jadi Pantim Press banyak omongan miringnya. Mereka punya keilmuannya, ada ilmu dasarnya sendiri, jangan ente ikut-ikutan. Kita nggak tahu dalilnya. Punya husnu karena punya sifat amanah. Kalau nggak punya amanah nggak mungkin. Pasti mereka mencontoh kepada. Kalau nggak jadi warasatul anbiya dong. Walaupun nggak punya sifat wajibnya di situ, tapi kita punya husnu. Kita berusaha nggak kelar dari kita. Mau lama kayak masih apa kayak. Udah baik sangka. Kenapa? Karena semua itu datang atas ketentuan Allah Ta'ala. Jadi ikuti Nabi, kemudian mengingat-ingat, mengenang wudhu ini perintah Allah Ta'ala melalui Nabi. Kalau wudhunya kita ikutin sesuai syariat, oh ini Nabi wudhunya begini akhlaknya, ada doanya, ada bacaan.
Itu yang diingat waktu wudhu, jangan ingat yang lain-lain. Jelas ya. Yang penting mah udah tahu sifat wajibnya, yang diamalin adab akhlak. Bukan cuma tahu doang. Kalau kita nggak amalin, ntar kita punya keimanan sama Rasul, lama-lama dicopot. Nah itu yang pada pondok pesantren kan ilmunya jago-jago semua itu. Apa kagak ngerti ilmu tuh pada keluarin ya istihadnya. Oh habaib putus. Memang orang kagak punya ilmu itu. Berarti kurang bersolat. Jadi entar Allah putusin. Allah angkat keimanannya begitu modelnya. Saking kepinterannya tuh. Yang nggak mau sujud sama Nabi Adam siapa? Iblis. Kenapa disuruh sujud sama Nabi Adam? Karena ada membawa nurnya Nabi Muhammad. Aslinya kan gitu. Di tulang sulbinya bawa nur Nabi Muhammad kan nurnya pindah nanti. Nabi Allah Nuh. Baru sampai kepada ayah. Saking bawa nurnya Nabi Muhammad, siapa tuh namanya? Ayahnya? Ayahnya Abdullah itu sebelum nikah ketemu sama Sayyidatuna Aminah. Itu begitu lewat, dilihat perempuan diajak masuk ke dalam, diajak kawin. Karena ada nur. Begitu nikah, dia nggak mau. Pada Sayyidatuna Aminah, hamil, nurnya pindah. Besok lewat situ lagi enggak, kata perempuannya enggak, nurmu udah enggak ada. Kalau kemarin masih ada cahayanya. Jadi Rasul itu paling berjasa. Makanya disebutnya rahmatan lil alamin, Raufur Rahim begitu. Allah sifatkan sifat Allah Subhanahu wa taala kepada ya emang Allah sendiri sebelum diciptain Allah kodim sendirian supaya dikenal, kemudian tahu Allah taala ciptain nur kekasihnya. Jadi kekasihnya inilah kalau ibarat kalau mau ngomongin kurang ajar nih, kekasihnya dikasih mainan gitu. Ini buat mainan nih, diciptain surga, diciptain neraka, ini kalau yang namanya mau kekasih apa aja dikasih. Kalau bikinin tuh surga, neraka, kita umatnya. Makanya sembahyang gak sah kalau tidak pakai salawat. Begitu tingginya kedudukan itu. Makanya nyebut nama Nabi Muhammad itu baca maulid segala macam harus dengan takzik menyebutnya, jangan asal-asalan. Menyebut nama Allah Ta'ala mungkin kita sering sembahyang Allah Akbar, tapi rasa takzimnya mau ngomongin Allah Ta'ala nggak ada. Kan udah belajar sifat tubuh lo, kenal Allah Ta'ala bagaimana, punya kedudukannya yang menciptakan alam jagat raya, badan ente punya dia, itu bisa bergerak mengucap segala macam karena daripada Allah Ta'ala kan gitu. Jadi kalau sembahyang jangan ngerasa udah sembahyang bisa sembahyang kita yang ngerjain, jangan, itu Allah Ta'ala yang kasih. Ikutin Rasulullah, ingat kepada Nabi, oh Nabi sembahyangnya begini, Nabi akhirnya itu yang diingat dua. Jangan cuma sembahyang doang. Kalau bicara la ilaha illallah, iblis juga pakai la ilaha illallah. Makomnya tinggi juga. Para malaikat berwasilah dulu kepada, jadi tawasulnya malaikat kepada Allah. Karena pakai la ilaha illallah. Cuman nggak pakai Muhammadur. Kan perintahnya cuma itu doang. Yahudi segitu bangsa paling tinggi derajatnya dari seluruh makhluk manusia, kelasnya klan paling tinggi, Allah hinakan karena nggak mau percaya kepada
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bukan daripada keturunan Yahudi, tapi Allah pilihkan dari bangsa Quraisy. Kan begitu. Cuman gara-gara itu. Karena mereka udah bangga sendiri. Orang Yahudi Allah kasih kelebihan, otaknya cerdas, mukanya ganteng, badannya bagus-bagus. Gak ada yang bisa ngalahin kecerdasan orang Yahudi. Bertakluknya kepada Allah Ta'ala, la ilaha illallah lebih ketang mereka ketimbang kita. Dan pertolongan kepada Nabi Muhammad. Jangan buruk sangka kepada Rasulullah, adabnya daripada sifat amanah, yang tablik, yang mengikuti perbuatan Rasulullah, kemudian mengenang waktu berbuat, ini akhlaknya roh. Jadi keinginan terus. Perintah Allah melalui Rasul, ingitan akhlaknya Rasulullah. Masuk kamar mandi ini akhlak Rasul, pakai baju ini akhlak Rasul, mau mandi ini, istinja ini akhlak Rasul. Ini perbuatan yang begini caranya. Nah, ini diamalin nih, supaya nggak putus kita punya kecintaan bersambung kepada Rasulullah, supaya dapat sapaan itu. Jadi bisa dapat ngerti satu ilmu, sapaatnya Rasul. Ada ya? Allahumma alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salam عشان وأنت رجي يا رسول الله سلام يا ربي عشان وأنت رجي يا رسول الله يا ربي عشان وأنت رجي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pasti dimatiin nyamuknya pada ngumpul.